pasar uang dan pasar modal. Jenis dan karakteristik saham. Ada 6 jenis kategori saham. Menurut Peter Lynch dalam bukunya One Up, One Wall Street, ada 6 jenis kategori saham. Pertama, slow growers atau tumbuh lambat. Slow grower merupakan saham atau perusahaan yang sudah melewati masa keemasannya jauh di masa lampau. Ukurannya yang besar membuat perusahaan dalam kategori ini sulit untuk tumbuh karena bisnisnya sudah berada pada kategori maksimum. Saham-saham yang masuk kategori ini adalah saham-saham yang memiliki pertumbuhan IPS kurang dari 10%. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini biasanya adalah perusahaan yang matur dengan potensi pertumbuhan IPS terbatas. 2. The stalwarts atau tumbuh sedang. Saham-saham yang masuk kategori kedua adalah saham-saham yang memiliki pertumbuhan jangka panjang antara 10% sampai 20% per tahun. Biasanya yang masuk ke dalam kategori ini adalah saham-saham yang memulainya matur namun masih memiliki potensi untuk tumbuh. Ketiga, fast grow atau tumbuh cepat. Saham-saham yang masuk ke dalam kategori ini adalah saham-saham yang memiliki pertumbuhan earning jangka panjang yang cukup tinggi, lebih 20%. Keempat, cyclical atau siklus. Perusahaan siklikal adalah perusahaan yang kinerjanya sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Contohnya adalah produsen mobil, produsen logam, dan perkebunan. 5. Turnarounds atau fundamental berbalik. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan, namun ada tanda-tanda membaik. Jika kita dapat mendeteksinya secara dini, potensi keuntungan yang akan kita dapatkan cukup besar. Keenam, asset play atau permainan aset. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini memiliki aset yang lebih tinggi daripada yang tercatat di dalam pembukuannya. Saham berdasarkan kinerja bisnis atau perdagangannya. Pertama, defensive stock, saham yang lebih kebal terhadap gejolak ekonomi sebuah negara sehingga biasanya pergerakan harganya lebih stabil dibandingkan emiten atau perusahaan lainnya seperti Kalbe Pharma Tbk, HM Sempurna Tbk atau Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk. Kedua, cyclical stock. Kinerja sahamnya sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi atau harga komoditas seperti aneka tambang Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, atau PT Bukit Asam. Ketiga, growth stock. Perusahaan yang laba bersihnya tumbuh di atas level 15% per tahunnya. Biasanya perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Keempat, dividend stock. Perusahaan yang konsisten membagikan dividen setiap tahunnya dengan yield di atas 4%. Contohnya seperti MYOH atau BJTM. Kelima, turnaround stock. Perusahaan yang saat ini memiliki kinerja buruk tetapi memiliki peluang yang tinggi untuk berbalik menjadi menguntungkan ke depannya, seperti Indi atau IMAS, SRSN. Keenam, spekulatif stock. Perusahaan yang lebih banyak unsur spekulasinya karena fundamental perusahaan yang tidak bagus.